warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Akbar Aswin, SOS MSI, dosen pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keuangan Negara. Perlu saya sampaikan bahwa video di awal ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Video pengantar ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan perkuliahan, mulai dari tujuan pembelajaran, materi yang akan dipelajari, strategi pembelajaran, sistem penilaian, hingga kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa selama 1 semester. Pada semester ini, kita akan mempelajari mata kuliah Keuangan Negara yang memiliki bobot 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 6 pada program studi Administrasi Publik. Keuangan Negara merupakan salah satu mata kuliah inti yang memberikan landasan konseptual sekaligus praktis mengenai bagaimana keuangan negara itu dirancang, dikelola, dilaksanakan, diawasi, serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek penting dalam sistem keuangan negara Indonesia. Selain memahami aspek teoritis, mahasiswa juga akan diajak menganalisis berbagai persoalan aktual mengenai pengelolaan keuangan publik melalui diskusi, studi kasus, dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Secara umum, mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar administrasi keuangan negara yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Dengan cakupan materi tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan dinamika pengelolaan keuangan negara yang berkembang dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Mata kuliah ini disusun untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi Administrasi Publik, mampu menganalisis dan mengevaluasi seluruh siklus pengelolaan keuangan negara, menggunakan pendekatan ilmiah dan metode kuantitatif sebagai dasar pengambilan keputusan dalam administrasi publik. Untuk mencapai kompetensi lulusan tersebut, mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran utama, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar ilmu keuangan negara. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan ruang lingkup pembahasan administrasi keuangan negara secara komprehensif. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami sistem keuangan negara Indonesia, berbagai pendekatan dalam administrasi keuangan negara, serta proses penyusunan kebijakan keuangan pemerintah. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami aktor-aktor yang terlibat beserta perannya dalam penyusunan dan pelaksanaan berbagai peraturan di bidang keuangan negara. Selama 1 semester, kita akan mempelajari 11 pokok bahasan utama, mulai pengertian umum hingga konsep penganggaran daerah. Seluruh materi tersebut akan dipelajari secara bertahap, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman yang utuh mengenai sistem administrasi keuangan negara Indonesia. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Perkuliahan akan dilaksanakan melalui berbagai metode, serta pembahasan studi kasus. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, komunikatif, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan keuangan publik. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran. Melalui sistem evaluasi tersebut,
mahasiswa tidak hanya dinilai dari hasil ujian, tetapi juga dari proses belajar, kemampuan berpikir kritis, kedisiplinan, kerjasama, dan integritas akademik selama mengikuti perkuliahan. Akhirnya, saya berharap mata kuliah keuangan negara ini dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang kuat kepada seluruh mahasiswa dalam memahami sistem pengelolaan keuangan negara Indonesia secara komprehensif. Untuk kedepannya, saya berharap mahasiswa mampu menerapkan berbagai konsep yang dipelajari dalam dunia kerja, penelitian, maupun dalam kehidupan bermasyarakat sebagai calon administrator publik yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke dalam perkuliahan di kelas. Kali ini masuk dalam pertemuan ketiga dengan pokok bahasan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam pertemuan ketiga ini dengan tujuan, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam anggaran negara yang telah ditetapkan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan landasan hukum dan aturan dalam pelaksanaan APBN. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan peran dan wewenang otorisator dan ordonator. Selamat mengikuti perkuliahan. Terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya buka kelasnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kita yang ketiga yang membahas pengertian anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Bahwa saya akan menerangkan mengenai pengertian anggaran negara terlebih dahulu, bahwa anggaran negara adalah dokumen yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran. Jadi anggaran negara itu adalah sebuah dokumen, dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sebagai instrumen atau alat ukur di dalam mencerminkan kemakmuran dan kesejahteraan negara kita. Itu terangkum dalam APBN. APBN mempunyai fungsi, ada beberapa fungsi fungsi otorisasi, ada fungsi alokasi, ada fungsi stabilisasi, distribusi dan perencanaan. Penerimaan negara itu diterima dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Kalau penerimaan pajak apa saja? Penerimaan pajak terdiri dari PPH dan PPB, pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak, itu didapatkan melalui apa? Ada yang tahu mungkin? Wisata, Pak. Sektor pariwisata, ya. Maksudnya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP itu salah satunya adalah ditarik melalui kepengurusan paspor. Nah, paspor di mana ngurus paspor? Di kantor imigrasi. Kantor imigrasi kan tempat sini ya. Sama pembuatan SIM di kantor polisi itu masuk ke dalam PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Itu penerimaan negara. Dan selanjutnya tadi kan penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Hibah masuk dan hibah keluar. Kalau hibah masuk itu bisa didapatkan melalui pinjaman dari luar negeri. Pinjaman luar negeri, ya. Untuk apa, Pak? Untuk kepentingan sosial, misalkan pendidikan. Ya. Kalau zaman pandemi COVID dulu, ya, kita mendapatkan hibah, yaitu alat vaksinasi. Nah, itu tadi sekilas mengenai penerimaan. Kalau pengeluaran apa saja? Infrastruktur. Ya, pemerintah membelanjakan uang negara untuk kepentingan masyarakat. Ya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 hal keuangan yang menerangkan bahwa APBN itu harus disusun
setiap tahun berjalan, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, untuk tidak melaksanakan APBN di tahun yang berjalan. Sekarang untuk bagian B, saya jelaskan unsur-unsur dalam anggaran negara yang ditetapkan dalam undang-undang. Kali ini, dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan seorang ahli ekonomi di Universitas Gadjah Mada UGM, yaitu Profesor Basir. Pada tahun 1995, dalam bukunya halaman 35 mengungkapkan bahwa anggaran negara yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang harus mengandung unsur-unsur berikut. Ya. Yang pertama adalah dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Apa sih dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat? Jadi seorang pejabat terikat dengan regulasi, prosedur, dan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pejabat itu tidak bisa berlaku sewenang-wenang di dalam melaksanakan tupoksinya. Apa saja dokumen hukum? Salah satu dokumen hukum adalah yang bersifat mengikat, yang mengikat menteri. Itu adalah surat keputusan otorisasi atau SKO. Ya. SKO, surat keputusan otorisasi, dia bersifat mengikat. Apalagi selain dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam keuangan negara, yaitu salah satunya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23. Itu adalah dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mengikat siapa, Pak? Mengikat pemerintah. Ya. Sehingga pemerintah secara langsung maupun tidak langsung dipaksa untuk mengikuti regulasi. Ya. Selain itu dokumen hukum juga ada, ya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002. Ya, ini dokumen hukumnya. Dan selanjutnya rencana penerimaan negara dari sektor pajak, bukan pajak dan hibah. Ini sudah saya jelaskan tadi. Ya. Yang ketiga adalah rencana pengeluaran negara, ya, baik bersifat rutin maupun pembangunan. Jadi sebelum menganggarkan pengeluaran, negara mempunyai rencana terlebih dahulu. Ya. Jadi anggaran itu direncanakan di dalam konteks RAPBN yang harus dirapatkan secara internal oleh bagian Kementerian Keuangan dan deputi keuangan di bawah. Saya lanjutkan. Yang keempat adalah kebijakan negara terhadap kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan yang memperoleh prioritas atau tidak memperoleh prioritas. Yang memperoleh prioritas apa saja? Ya. Pendidikan. Yang pasti pendidikan dan kesehatan. Ini pasti jadi prioritas. Mulai dari dulu. Ya, mulai dari Presiden pertama kita menjabat, selalu pendidikan dan kesehatan ini menjadi program prioritas. Kalau yang selanjutnya masa berlaku hanya 1 tahun, kecuali dilakukan untuk tahun anggaran negara depan. Jadi masa berlaku hanya 1 tahun sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23, ya, bahwa APBN itu hanya periodenya ditetapkan selama 1 tahun. Ketika 1 tahun berlalu, maka oleh sebab itu pemerintah harus membuat anggaran yang baru. Ya, pemerintah boleh apa melaksanakan anggaran tahun lalu? Boleh, kalau APBN ini tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang paripurna. Ya. Maka oleh sebab itu pemerintah harus menjalankan anggaran tahun lalu. Boleh. Ya. Karena apa? Karena tidak disetujui ya, oleh DPR RI. Untuk bagian C, sistematisasi landasan hukum penyelenggaraan pelaksanaan anggaran negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ini merupakan regulasi, pedoman, tutorial, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola teknis keuangan pemerintah, negara, dan daerah. Ya. Jadi APBN dan APBD itu disusun secara formal dari undang-undang ini.
Ya. Pak, kalau dasar APBN dan APBD itu lihatnya di mana? Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Di sini semua ada dasar-dasarnya. Ya. Jadi ada saya sudah jelaskan tadi bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu terdapat fungsi otorisasi. Maksudnya apa? Otorisasi itu sebagai dasar ya untuk membuat anggaran itu. Ya, otorisasi. Nah, di dalam otorisasi itu ada pejabat, namanya pejabatnya itu otorisator. Ya, yang melakukan apa Pak? Yang melakukan otorisasi. Otorisasi itu adalah mengesahkan dokumen, ya, yang akan diberikan kepada pejabat ordonator. Ya, kalau pejabat ordonator ini pejabat yang menguji hak tagih atau perintah membayar oleh otorisator. Ya. Otorisator membuat kontrak perintah membayar yang disetujui oleh ordonator. Kenapa Pak ordonator yang menyetujui? Karena ordonator memiliki kewenangan ordonansi, sedangkan pejabat otorisator mempunyai kewenangan otorisasi. Ya. Jadi pengelolaan administratif di dalam kebendaharaan itu dibagi menjadi dua. Pak, kenapa pejabatnya itu tidak satu orang aja? Kenapa harus dibagi dua? Karena apa? Karena untuk menghindari penyelewengan dan korupsi. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ini tentang BPK ya. BPK itu fungsinya apa? memeriksa, mengawasi juga bisa, boleh. Tapi kalau mengawasi itu lebih ke arah BPKP. Ya, BPKP mengawasi, BPK memang memeriksa. Ya, sesuai dengan nama instansinya ya, Badan Pemeriksa. Kalau BPKP dia Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, berarti dia sebagai perannya pasti sebagai pengawas. Tapi BPK juga bisa merangkap sebagai pengawas. Karena dia mengaudit keuangan suatu dinas, satuan kerja, OPD, organisasi perangkat daerah, ataupun kementerian lembaga. Nah, yang jadi pertanyaan ini kan bisa jadi pertanyaan ya, Pak, kalau BPK itu kerjaannya mengaudit, suka mengaudit, yang mengaudit BPK siapa? Coba. Kan BPK ini suka ngaudit dinas-dinas di kementerian lembaga. Yang ngaudit BPK ini siapa? Masa BPK sendiri yang ngaudit diri sendiri? Ya, masa dia bisa ngaudit dia sendiri gitu? Nggak bisa. Ya, harus ada eksternal, betul. Plus satu ya sebenarnya. Eksternal itu maksudnya dari mana? DPR RI menunjuk akuntan publik dari luar untuk mengaudit BPK. Atau mendatangkan badan pemeriksa keuangan dari luar negeri untuk mengaudit BPK di dalam negeri. Itu prosedurnya. Nah, BPK sendiri ini berfungsi untuk mengaudit keuangan, mengaudit kinerja, dan untuk mengaudit tujuan khusus yang bersifat investigatif, serta memeriksa uang dan barang yang ada di kantor tersebut. Ya seperti membuka berangkas, yang melihat tumpukan uang, itu tugas BPK. Atau dia Lembaga Keuangan Negara. BPK itu juga berhak dan mempunyai kewenangan untuk memberikan opini. Ya, ada yang pernah lihat opini BPK? WTP, WDP, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian. Maksudnya apa wajar tanpa pengecualian? Artinya audit itu dilakukan dan tidak ditemukan penyimpangan apapun alias bersih. Ya. Kalau wajar dengan pengecualian berarti apa? Ada yang dikecualikan. Ya, berarti masih ada temuan-temuan di dalam audit keuangan oleh BPK. Selanjutnya yang nomor 3, Undang-Undang
nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Ya, apa yang dimaksud dengan perbendaharaan? Yaitu kegiatan bendahara. Tapi bendahara di sini bendahara negara. Bendahara itu tugasnya apa? Mengatur uang, menyimpan uang, membayarkan uang itu, apa lagi? Ya, membagikan, betul. Membagikan uang dan apa lagi? Menyetorkan uang ke rekening atau kas. Itu tugas bendahara. Ya. Untuk mencairkan anggaran gimana? Ke bendahara. Ya. Biasanya orang kalau ingin mencairkan anggaran itu lapornya ke bendahara. Ya. Tapi dalam hal ini bendahara negara yang dimaksud adalah siapa? Siapa bendahara negara? Menteri Keuangan. Ya, dia sebagai bendahara umum negara. Ya. Siapa Menteri Keuangan kita sekarang? Purbaya Yudi Sadewa. Ya. Selanjutnya saya lanjutkan. Keputusan Presiden RI nomor 42 tahun 2002 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kepres ini untuk mengatur APBD di daerah, siapa yang menjadi pengguna anggaran, siapa yang menjadi kuasa pengguna anggaran. Nah, hierarkinya pengguna anggaran itu di atas, kuasa pengguna anggaran di bawahnya, pejabat otorisator di bawahnya, pejabat koordinator di bawahnya. Pak, di bawahnya koordinator sama otorisator ini siapa lagi, Pak? Ada PPK, pejabat pembuat komitmen, dan PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Yang selanjutnya keputusan Presiden mengenai perincian anggaran rutin dan pembangunan, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Perincian anggaran itu ada dalam DIK, sorry. Nah, maksud saya untuk tahun sekarang data isian kegiatan DIK dan DIP ini sudah dilebur menjadi satu, menjadi DIPA. Data isian pelaksanaan anggaran. Jadi kalau tidak ada DIPA-nya, anggarannya nggak bisa dicairkan. Anggaran dikenal dua kelompok pengelolaan, yaitu pengelolaan administratif atau pengelolaan umum. Ya. Pengelolaan administratif itu dibagi menjadi dua tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Ada ordonator dan otorisator. Kedua pejabat ini dia saling membutuhkan. Ya. Sehingga tercipta tata kelola administrasi di dalam keuangan negara. Ya, itu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perbendaharaan. Ya. Mungkin dari mahasiswa ada yang ingin bertanya, silakan. Jadi Bapak, ya, silakan. Saya mau bertanya, saya tertarik sama yang tadi kalau nggak salah di abjad B, kalau nggak salah. Ya. B. Ya, yang nomor 4 ini. Ini kan ada kebijakan negara terhadap kegiatan di bidang pemerintahan yang mempunyai prioritas atau tidak mempunyai prioritas. Kira-kira itu kebijakannya apa aja Pak yang mendasari misalkan kayak tadi Bapak bilang kan ada program-program prioritas yang memang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat kita sendiri, misal pendidikan. Apakah ada kebijakan yang mumpuni atau landasan hukum yang pasti untuk memprioritaskan sebuah kegiatan tersebut, misalkan pendidikan, misalkan. Ada nggak landasan hukumnya Pak untuk memprioritaskan hal tersebut? Semisal seperti itu, atau kesehatan atau yang lain sebagai contoh. Jadi landasan itu adalah rencana kerja pemerintah atau RKP. Ya. Jadi kebijakan negara terhadap kegiatan pemerintahan ya, itu diklasifikasikan ke dalam program prioritas dan program prioritas. Program kegiatan prioritas mendapatkan alokasi anggaran penuh dan percepatan pelaksanaan. Contohnya apa Pak? Seperti program makan bergizi gratis. Itu dapat alokasi anggaran penuh dan percepatan pelaksanaan. Itu MBG. Selanjutnya adalah ketahanan pangan, yaitu mendapatkan alokasi anggaran penuh dan percepatan pelaksanaan. Lanjut ya pertanyaan Dana tadi, bagus sekali. Kebijakan negara itu berfokus kepada 8 agenda utama, khusus di dalam
agenda Astacita oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, yang berfokus kepada swasembada pangan, energi dan air, reformasi birokrasi dan hukum, pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa merah putih, dan pertahanan semesta hingga percepatan investasi dan perdagangan global. Ya, mungkin bisa menjawab ya pertanyaan Danan ya. Pertanyaannya bagus sekali ya, relevan dengan materi. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Sebelumnya saya ada pertanyaan saya perihal ya benar Bapak dari perihal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tadi. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan perihal SKO, surat keputusan otorisasi, di mana menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang keuangan negara, di situ dijelaskan kalau misalnya PPU ini memiliki fungsi otorisasi. Pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya kedudukan surat keputusan otorisasi sebagai operasionalisasi fungsi otoritas di pemerintahan, tingkat kementerian ataupun lembaga? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, bagus, pertanyaannya bagus sekali. Untuk SKO atau surat keputusan otorisasi ini dikeluarkan oleh pejabat berwenang atau pejabat otorisator. Ya, sesuai dengan nama suratnya ya, surat keputusan otorisasi. Surat keputusan otorisasi diterbitkan oleh pejabat otorisator. Yang menerbitkannya siapa Pak? Pejabat otorisator. Jadi saya jelaskan ya, surat keputusan otorisasi SKO berfungsi sebagai surat kuasa atau mandat operasional ya, yang diberikan kepada menteri atau pimpinan lembaga untuk mencairkan dan menggunakan anggaran negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Ya, SKO ini bersifat mengikat kementerian agar pengeluaran sesuai dengan tujuan dan tidak melampaui batas pagu anggaran yang telah disahkan. Ya. Jadi SKO atau surat keputusan otorisasi ini mempunyai kedudukan ya, dan krusial di dalam seperti yang ditanyakan oleh Pak Ihan tadi, dia mempunyai kedudukan di dalam operasionalisasi. Ya. Yaitu apa saja? Sebagai dasar hukum eksekusi anggaran, ya, sebagai penentu kewenangan penguasa anggaran, sebagai kewenangan penguasa anggaran, sebagai syarat sahnya pembayaran, dan juga sebagai syarat pembatasan dan kendali anggaran. Dan mungkin itu bisa menjawab ya, pertanyaan tadi. Untuk itu kelasnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.